Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma la jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal syuhada wa salihin wal a'mal wa ababan wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa shaykhina wal asatidina wal asatidina wa muallimina wa alim thumma la jami'i ahli al-qubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin min syarqil ardi ila magharibiha barabah sallallahu alaihi wasallam. Saya muallif ونخص أرواح جامع كبار النحويين منهم أبو الأسود الدؤلي والابن مسيبة والكسائي والابن معلم الشيخ محمد بن مالك صاحب الألفية والشيخ شرف الدين بن يحيى المرتي وجميع العلماء والفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والمصنفين ثم الورح جامع والشيخ سيدنا ومشايخ ترسلهم سابقا ولاحقا ولا جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا إن الله يأكل وعلى كل نية صالحة وبنية الشفاء وتفعيل الملاء وناصر سيد الجنباء والحاضر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم لإعلاء كلمات الله. Maka para semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang nahwu, ya, tentang kalam, nahwu dasar dengan metode Al-Miftah yang diciptakan metode ini oleh masyayikh di Sidogiri, Pasuruan. Maka kita akan bahas tentang kalam. Kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia ngomong, kalau kita sering dengar orang Arab yang ada di Indonesia, ente kalam apa tadi? Ente ngomong apa? Kalam. Nah, definisi kalam itu apa? Bagaimana? Nah, ya, jadi ada rukun-rukun kalam. Yang satu berupa lafadz, kedua berbahasa Arab, yang ketiga tersusun dari dua kata atau lebih, atau istilahnya murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Yang keempat memahamkan atau mufid. Jadi kalam adalah kata-kata berbahasa Arab. Namanya kata di kalam. Kalau bukan bahasa Arab bukan kalam. Yang tersusun dan memahamkan. Contohnya, ya, alhamdulillah, karena ada dua kata atau lebih kan, alhamdu dan lillahi. Sudah lebih dari dua, itu berarti apa? Kalam. Kemudian Allahus Samad, Allah adalah zat yang dibutuhkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu. Contoh yang lain, Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah adalah kalam karena berupa lafadz berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Nah, nazamnya kalamuhum lafdzun mufidun musnadu wal kalimatul lafdzul mufidul mufradu. Kalamuhum lafdzun mufidun musnadu wal kalimatul lafdzul mufidul mufradu. Itu nazamnya. Nazam ini untuk memudahkan menghafal. Kalau nazam yang dibuat oleh
Al-Miftah sendiri itu ada rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafadz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Itu lagunya seperti itu. Kayak ini tadi. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafadz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan. Ketiga tersusun, keempat harus bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Berupa lafadz 1 dan berbahasa Arab. Ya, kedua, kemudian ketiga tersusun. Ya, tersusun dari 2 kata tadi itu. Yang keempat memahamkan. Itu rukun-rukunnya kalam. 2 kata atau lebih. Ya, tersusun dari 2 kata atau lebih rukun-rukunnya kalam. Kemudian pembagian kalimah, ya, kalimah di sini maksudnya tulisannya kalimat maksudnya adalah kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kumpulan dari beberapa kata membentuk kalimat, ya. Kalau yang di sini adalah maksudnya kalimah. Jadi kalimatun itu artinya dalam bahasa Indonesia kata. Dalam bahasa Arab itu kalimatun artinya kata. Kalau jumlatun itu baru kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat. Ya, yang dimaksud di sini adalah kalimah atau kata. Kalimah itu dibagi menjadi 3. Jadi kita sukunkan haknya. Kita baca kalimah, ya, biar tidak rancu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalimah dibagi menjadi 3. Kata itu dibagi menjadi 3. Ada kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada kalimah huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, kalimah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Nadhamnya lismin wa fi'lin thumma harfun lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Itu nadham apa? Imritinya. Kalau di sini nadhamnya ada imriti, ada apa? Ada alfiyahnya juga. Nah, kalau yang dari Sidokir sendiri yang lagunya tadi lanjutannya ada kalimah itu dibagi jadi 3. 1 kalimah isim artinya benda, 2 kalimah fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Tuh. Isim itu tadi adalah benda, ya. 1 kalimah isim itu adalah benda. Kalau kita tahu apa dalam bahasa Indonesia, kita tahu ada benda-benda, kursi, ada rumah, pintu, mata, kemudian ada apa yang lain, pokoknya benda, orang, ya, yang bisa dipegang, itu semuanya benda, buku, pulpen dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memahami isim itu adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat, ya, serta tidak mempunyai zaman. Itu isim. Isim artinya benda. Kalau fi'il itu artinya kerja, maksudnya kata kerja. Dalam bahasa Indonesia contohnya kata kerja adalah melihat, tidur, bangun, mencuci, mengepel, memakan, ya. Itu contoh-contoh kata kerja. Dalam bahasa Arab namanya fi'il. Jadi dalam bahasa Arab namanya fi'il. Kata kerja itu namanya fi'il. Ya, kalau fi'il itu berbarengan dengan waktu, mempunyai waktu.
Yang ketiga adalah huruf. Ketiga huruf tidak punya tanda, kalimah huruf namanya. Nah, kita baca lagi tadi nazamnya. Kalimah itu dibagi jadi 3. 1 kalimah isim artinya benda, 2 kalimah fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Ya, huruf tak punya tanda. Isim itu adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman. Nah, tanda-tandanya, kalau tadi huruf tidak punya tanda, berarti isim sama fi'il itu ada tandanya. Yang pertama tandanya itu tanda-tanda isim, yang pertama ditanwin, yang kedua diawali alif lam, depannya ada alif lam. Yang ketiga diawali huruf jar. Yang keempat bisa dijarkan. Ya, diawali huruf jar. Apa huruf jar itu? Setelah ini kan kita bahas. Ya, yang keempat bisa dijarkan. Fal ismu bitanwini wal khafdi ya'rif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Ya. Isim itu dengan tanwin, khafat, urif bisa diketahui dengan tanwin, khafat jar itu, wa harfi khafdin diawali huruf jar, wa bila min wa alif, al tadi alif lam. Nah, tadi tanda yang pertama adalah tanwin. Setiap kata yang bertanwin itu adalah isim. Jadi pasti setiap kata yang bertanwin itu adalah isim. Contoh, innahu hamidun majidun. Nah, lihat yang berwarna merah itu ditanwin. Innahu hamidun majidun. Ila siratin mustaqimin. Yang dilihat belakangnya, huruf belakang dari kata itu. Hamid. Nah, hamid itu huruf terakhirnya kan dal, yang berwarna merah itu. Nah, itu tandanya. Dun, majidun. Ila siratin. Nah, bertanwin itu belakangnya ya, dilihat belakangnya. Mustaqimin. Innahu laqur'anun karimun, ditanwin belakangnya. Fi kitabin maknunin. Fi kitabin maknunin, ditanwin. Nah, tanwin itu bisa dhammatain atau fathatain atau kasratain ya. Itu tanwin. Ya. Jadi tanda-tandanya isim pertama tadi adalah bertanwin. Nah, jadi hamidun itu adalah isim, hamid sifat ya. Qur'anun, Qur'anan benda kan, Qur'anun. Kitabin buku, kitab. Siratin jembatan, sirat. Nadhamnya yang tadi itu sama yang tadi itu ya. Fal ismu bitanwini, tanwin nadhamnya yang tanwin tadi. Kemudian diawali alif lam. Setiap kata yang diawali adalah isim. Kalau ada kata diawali alif lam berarti itu adalah isim. Contohnya dzalikal kitabu, al-kitabu, itu berarti adalah isim. Benda berarti ya, kata benda, isim. Alhamdulillah, al itu berarti alhamdu, ada alnya, ada alnya, berarti itu adalah isim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi juga isim. Yu'minuna bil ghaibi, al-ghaibi, bi al-ghaibi, asalnya gitu. Ba huruf jar, ba itu huruf jar kita bahas. Kemudian al-ghaibi ya, alif lamnya ini berarti itu adalah isim. Tandanya isim yang kedua adalah ada alif lam. Al-kitabu adalah kalimah isim karena diawali al. Nadhamnya itu wabila min wa alif tadi, keterangannya yang belakang tadi. Semua kalimah isim pasti bertanwin kecuali 3. Ya, semua kalimah isim pasti bertanwin kecuali 3. Kalau ada alnya tidak boleh ditanwin. Jadi al sama tanwin itu nggak pernah akur ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua mudhof. Mudhof itu disandarkan pada kata yang lain, digabungkan.
ada kata abdun, ada kata Allah. Abdullah dijadikan satu. Nah, abdu itu namanya yang pertama mudhof. Mudhof ilaih istilahnya ya. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Ya, jadi mudhof yang pertama itu, kata yang pertama itu tidak boleh ditanwin. Abdu, makanya gitu. Abdu tulisannya ya. Yang ketiga isim ghairu munsharif seperti tafasiru. Tafasiru. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin, enggak suka tanwin ya. Tafasiru. Mafatihu, Umaru, Ahmadu, nanti pembahasan isim ghairu munsharif itu nanti ada. Jadi keterangan tadi kalimat isim pasti bertanwin kecuali ada alif lam, mudhof, dan berupa isim ghairu munsharif. Yang ketiga diawali huruf jar ya. Diawali huruf jar. Setiap kata yang diawali huruf jar adalah isim. Kata yang diawali huruf jar harus dibaca jar. Di antara tanda jar adalah kasroh dan disebut susunan jar majrur. Nah, diawali huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Ini macam-macamnya. Ya, jadi ada huruf yang mengejarkan, membuat kata sesudahnya dibaca jar. Ya, macam-macam huruf jar ini ada min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh ya. Min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh. Kabi maksudnya, b itu bi, untuk memudahkan menghafal saja. Min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh. Kemudian wau, ba, ta, kosam. Min artinya dari, kalau Jawa mengartikan Jawa itu saking. Nah, ini sering digunakan ini. Min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh. Wau, ba, ta, kosam. Dari, ila, ke, maring. Fi, dalam, di dalam, ing, dalem. An bisa berarti dari atau bisa berarti tentang, saking. Ala, atas, di atas, ing, atasi. Lali karena atau milik. Krono utawa kedue, bisa berarti krono, karena, bisa berarti milik, kedue, milik ya. La atau li sama, itu huruf jar lam itu ya. Bisa dibaca la, bisa dibaca li ya, tergantung kata sesudahnya. Kaf, koyok, seperti. Bi, b tadi KB itu ada bi maksudnya ba, dengan, artinya dengan, kelawan dalam bahasa Jawa. Wau, ba, ta, kosam. Kosam itu sumpah. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah, sama artinya. Wau, ba, ta, yang berarti kosam ya. Bi sama dengan atas tadi, bi dengan, tapi kalau dimasukkan kosam berarti itu adalah ba kosam. Nadhamnya haka huruful jarri wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala mud bundur balamu kai wawun wata wal kafa wal ba wala ala wa mata. Jadi yang sering yang di huruf jar itu diantaranya adalah yang dihafal tadi ya, dalam kolom yang sering itu adalah min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh tadi itu. Lam, lali tadi, wau, ta itu apa, kosam tadi, kaf tadi itu seperti. Yang warna merah hatta khala hasya'ada itu juga huruf jar ya. Mud, mundur, rubah, kai, la'alla wa mata. Nah, itu cuma jarang. Yang sering paling banyak digunakan dalam keseharian itu yang dalam kolom ini tadi, min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh. Lali, kabeh dalam bahasa Jawa lupa semua ya. Untuk memudahkan saja, min, ila, fi, an, ala, lali, kabeh. Itu huruf jar. Nah, contohnya huruf jar nih ya. Tabel contoh. 1 min,
alladzi at'amahum min ju'in ya. Ju' jadi min ju'in. Contoh kedua, wa anzala minas sama'i ma'an ya, minas sama'i yang berwarna merah itu kalau ada alif lamnya minas dibaca apa, ketemu alif lam, nunnya dibaca fathah. Minas sama'i, as-sama'u menjadi minas sama'i, ju'un min ju'in, kalau tidak ada alif lamnya ditanwin, min ju'un. Kitabun diawali min kitabin, al kitabu minal kitabi. Miftahun min miftahin, diawali al miftahu minal miftahi ya, itu huruf jar. Contoh yang kedua, ila. Nah, ini ila ini bisa apa, berupa alif layyinah, bisa berupa ya, menyesuaikan. Fatubu ila bari'ikum, ila bari'i ya, i itu ini yang tadi mudhaf tadi itu. Bari'in asalnya gitu, bari'un ila bari'in, karena dimudhafkan tadi digabung dengan kata lain bari'i, enggak boleh di tanwin. Ila bari'i di kasroh ya, jarnya pakai kasroh. Wa anzalna ilaika, ila ila huruf jar. Ka ini isim yang dijarkan oleh ila, ketemu domir ilai, ketemu domir itu kata ganti jadi ilaika. Kok tidak kasroh? Karena isim domir itu tetap tidak berubah. Ka itu kamu laki-laki, kalau ilaiki kamu perempuan, kepadamu perempuan, itu tetap tidak bisa berhenti, cuma dikira-kirakan, jarnya dikira-kirakan, mahalnya mahal jar. Yang ketiga, fi, artinya dalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi, rasuli ya, dijarkan oleh fi. Tsumma finnari, finnari ya. Kemudian an, al-ma'ul mutlaqu an qaidin, an qaidin dibaca jar. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, 'anis sa'ati ya, anis sa'ati dibaca jar, sa'ati jarnya pakai kasroh. Ala, fa innama ala rasulinal balag, ala rasuli, rasuli tadi rasulun, rasuli, rasulina, yang dijarkan li, rasulinya itu li dijarkan oleh ala. Tsumma stawa ala arsy, ala arsy dibaca jar kasroh, jarnya pakai kasroh. Li, lali ya, lirrijali ya, ini tadi menyesuaikan, lirrijali nasibun, lirrijali nasibun, lirrijali dijarkan oleh lam, asalnya ar-rijalu menjadi dimasuki lam, lirrijali. Wa idza qila lahum, lahum, nah ini lahum dibaca la ya, bukan lihum tapi lahum, yang menyesuaikan la. Loh, kok enggak Jermannya, kok hu itu, kok hu, kok enggak hi? Karena tadi isim dhamir tetap lahum, jadi tetap kalau isim dhamir, kata ganti isim dhamir tadi itu. Kaf au kasoyibin, kasoyibin ditanwin, minas sama'i kata tadi. Ulaika kal an'ami, kal an'ami ya, kasroh ya. Bi fabashirhum bi'adzabin, bi'adzabin di kasroh. Wa yasta'jilunaka bil adzabi juga di kasroh, dijarkan oleh ba. Bi'adzabin itu enggak ada alif lamnya, yang satunya bil adzabi ada alif lamnya, tidak boleh ditanwin kalau ada alif lam. Yang selanjutnya waw qasam, was-samaa'i wat-tariqi, was-samaa'i wat-tariqi wal fajri ya, itu contoh apa yang huruf jar berupa waw qasam, demi langit, wasyamsi demi matahari ya, itu qasam yang sumpah ya. Ba qasam, fala uqsimu bimawaqi'in nujumi, bimawaqi'i ya, bi billahi
ta qasam, tallahi la akidanna asnamakum, tallahi la akidanna asnamakum dalam Al-Quran. Tallahi ya. Asalnya Allahu kan gitu, masukkan tak menjadi tallahi. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, tallahi ya, itu huruf jar. Nadhamnya yang tadi itu ya, kalimat isim karena diawali huruf jar. Wa harfi khafdin tadi diawali huruf jar, jadi dibaca jar dan ismu bitanwin dengan tanwin, kemudian bila min wa alif tadi belakang sendiri, kemudian diketahui dibaca jar, kemudian didahului huruf jar. Itu tanda-tandanya isim yang ketiga, yaitu dibaca huruf jar. Terangan tadi min ketika bertemu al maka menjadi mina, seperti minas samai an. Kalau ketemu al itu ani kasroh, asalnya kan sukun, anis saati. Ila ketika bersambung dengan dhamir maka alifnya jadi alif layyinah, itu alif layyinah namanya. Alif layyin lemes, ada alif layyinah, ada alif yang tegak ya. Alif lemes, ada alif tegak. Nah, ketika ketemu dhamir, tadi dhamir itu kata ganti ya, berubah menjadi ya, ilaihi, ilaihim, ilaika yang tadi itu. Kemudian li ketika bersambung dengan dhamir maka menjadi la, itu ketentuannya kan. Awalnya kan tadi li, ketemu dengan dhamir menjadi la, ketemu dengan kata ganti tadi menjadi la. Nah, yang keempat bisa dijarkan. Setiap kata yang bisa dijarkan adalah isim. Di antara tanda jar adalah kasroh. Contohnya ada di min indillahi, ya, dijarkan hi yang warna merah. Taqalluba wajhika, ini sudah mudhaf ilaih ini. Nah, tadi mudhaf ilaih itu salah kata yang kedua tadi itu pasti dibaca jar. Taqalluba wajhi itu dibaca jar, berarti itu adalah isim. Allahu khaliqu kulli syai'in, kulli baca jar. Mithlu haddi ya, itu juga dibaca jar. Tandanya dibaca jar berarti itu adalah isim. Khutuwati syaitani, jalan-jalannya setan, langkah-langkah setan. Kulli amrin, setiap perkara, urusan. Amrin, kulli amrin. Kulli mudhaf gak boleh ditanwin kan, dijarkan oleh fi. Amrin mudhaf ilaih, mudhaf ilaih selalu dibaca jar. Nah, mudhaf ilaih berarti mudhaf ilaih itu pasti isim, seperti itu. Nah, kalau dalam nadhamnya Miftah yang berbahasa Indonesia, tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijarkan. Darussolah itu luar biasa ya, tadi itu tanda-tanda isim. Tanda isim ada al di awalnya. Yang pertama ada alif lamnya di awal alif lam. Huruf jar juga ada di awalnya, didahului huruf jar. Bertanwin, ditanwin dan juga bisa dijarkan. Juga bisa dijarkan dibaca jar. Yang tadi dibaca jar, bisa dijarkan ini yang keempat ini tadi dibaca jar. Bisa didahului huruf jar atau bisa berubah mudhaf ilaih yang tadi. Itu tanda-tanda isim. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijarkan. Darussolah itu luar biasa. Jadi itu untuk kalau sampean kita hafal nadhamnya, lagunya ini, insyaallah kita akan mudah hafal. Disuruh menyebutkan tanda-tanda isim, langsung menyebutkan. Nyanyi dulu kalau lupa. Tanda isim al ada di awalnya, oh berarti ada awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya, oh ada huruf jar, bertanwin dan juga bisa dijarkan. Nah, itu jadi kuncinya hafal lagunya enak, lebih mudah ya.
Mungkin sampai sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang kalam tadi. Kalam, kemudian pembagian kalimah dan tanda-tanda isim. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Syukran jazilan ala timamkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana nafa'na bi barakatihim wa hadil husna bi hurmatihim wa bidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Syukran jazilan ala timamikum. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.